Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan kisah dari Mas Bri. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan hidup. Jalan pintas bergelimang dosa dan ada harga mahal yang harus dibayar. Ngeri. Di kesempatan ini salah satu teman yang akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Oh ya teman-teman, nama-nama yang ada semuanya samaran ya, kecuali Bri. Kalau ada kesamaan nama atau peristiwa, pasti hanya ketidaksengajaan. Mohon untuk bijak untuk menyimak cerita kali ini. Selanjutnya, yang bersangkutan sendiri yang akan menceritakannya langsung. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Aku Hesti, umur 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih followers. Kali ini, aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidup yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, sama sekali tak pernah ibadah, selalu mengutamakan duniawi. Semua berawal pada tahun 2013. Sedikit penggambaran. Sejak sekolah dan kuliah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses. Aku sangat mengagumi pencapaiannya beliau dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau dirikan. Karena melihat prestasi ayah ini, akhirnya menjadi salah satu alasanku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah, aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita, seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain, ataupun dari pembuatnya langsung. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain. Tentu saja, aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha. Merintis lah ya istilahnya. Daganganku gak banyak dilirik orang, jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun. 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan. Dan entah itu promosi gencar atau lain sebagainya. Tapi tetap saja nggak ada perubahan signifikan. Nggak hanya di marketplace, aku mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diri di berbagai tempat, entah sendiri atau bersama rekan dan sahabat. Oh iya, menurut orang-orang penampilanku cantik. Ditambah aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik. Pokoknya kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi walaupun hanya akun pribadi dokumentasi kegiatan sehari-hari, tapi akun Instagramku udah memiliki puluhan ribu pengikut. Lumayan lah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa pada saat itu. Kembali ke kegiatan usahaku. 2 tahun lebih gak ada perkembangan berarti. Penjualan hanya datar-datar saja, gak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal menjalaninya. Putus asa? Iya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015, aku bertemu dengan salah satu teman lama.
teman SMA tepatnya. Teman ini bernama Rida. Kami bertemu gak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja, dalam pertemuan itu, kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA, kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu dan agak dekil, berubah drastis menjadi perempuan cantik, menarik, bergaya modis dan dengan dandanan mewah. Sama seperti aku. Rida juga waktu itu belum menikah, tapi ada pencapaian Rida yang membuat aku terkagum-kagum. Rida gak kuliah, setamat SMA, dia langsung bekerja sebagai pengusaha dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang dia tangani. Intinya, Rida sudah menjadi orang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimiliki. Pokoknya hidupnya bergelimang harta. Rida bertanya kepadaku di tengah percakapan. Lu sekarang ngapain, Hes? Kerjakah? Di mana? Aku pun menjawab, gue gak kerja dak, masih mulai usaha, jualan gitulah, tapi merintis. Bagus dong, gak apalah Hes, namanya juga usaha, pasti berdarah-darah di awal. Gue juga begitu dulu, penuh dengan keringat dan air mata. Begitu Rida bilang. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan, walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu, dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemani dia dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lainnya. Saat itu, aku sangat kagum padanya. Sungguh, pencapaian yang bisa membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Kemudian Rida bercerita, begitu ketika kami sedang berada di dalam sedan mewahnya, suatu hari di akhir tahun 2015. Rida bercerita, Hes, lu percaya gak sih? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa. Utang seleher, pindah-pindah kos karena gak sanggup bayar. Pokoknya parah lah hidup gue. Loh, tapi kan lu sekarang udah ngerasain hasilnya, dak. Keren loh, dalam 5 tahun lu bisa mencapai ini semua. Jawabku menimpali. Tapi lu harus jawab jujur deh. Lu pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun aja? Ngaku lu, iya kan? Enggak apa-apa Hes, itu wajar. Tanya Rida. Iya sih dak. Kok bisa ya lu bisa sesukses ini dalam waktu yang bisa dibilang singkat, cuma 5 tahun? Keren ih, jawabku. Setelah itu aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dak? Kok berubah gitu? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya Hes, ada pencetusnya. Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. Maksud lu apaan sih Rida? Aku semakin penasaran. Lu udah gue anggap sahabat Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya ini semua. Harta berlimpah dan usaha sukses. Tapi gue mohon untuk lu jangan bilang siapa-siapa. Gue belum pernah ceritain hal ini ke siapapun. Ya, begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya, Rida ingin menceritakan satu rahasia. Rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran. Emang gimana sih caranya? Kenapa sampai rahasia-rahasiaan segala? Di hari berikutnya, Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku gak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ikut saja dia keluar kota. Udah, lu ikut aja, jangan nanya-nanya. Gue mau nunjukin satu tempat. Rida bilang gitu. Ya udah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Singkat cerita, akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat di wilayah Banten. Agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang, kami sampai di tujuan. Rida memarkirkan kendaraan di depan rumah besar dengan halaman luas.
Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri pesawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman. Ini rumah siapa, Dak? Tanyaku. Udah keluar dulu yuk, jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa ini. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya, Neng. Seorang bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkan aku. Sebut saja Pak Ruhiyat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam, kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata tajam. Aku agak ngeri melihatnya, cukup serem. Lalu kami dipersilakan masuk. Di ruang tamu yang besar dan dipenuhi perabotan mewah, kami berbincang. Saat itu, aku hanya jadi pendengar pemerhati. Hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhiyat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini. Dan siapa sebenarnya Pak Ruhiyat ini? Ternyata Pak Ruhiyat adalah orang pinter atau paranormal. Begitulah, walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasihat spiritual, bukan dukun. Ya sama aja lah ya, begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang, sampai akhirnya menjelang maghrib, Pak Ruhiyat bilang begini. Ya udah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Aku gak tahu sama sekali. Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhiyat untuk masuk ke dalam satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar gak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiyat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu aku gak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit, kemudian mereka sudah keluar dari kamar. Dan selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya sekitar jam 6:30 kami pamit pulang, menghindari kemalaman sampai Jakarta. Dalam perjalanan pulang, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. Lu ngapain sih di kamar, Dak? Perdukunan ya? Tanyaku membuka percakapan. Gue tadi merawat susu, Kes. Memperpanjang masa guna lah intinya, supaya bisa terus mujarab, jawab Rida. Gila, lu masang susuk, Dak? Sarap lo ya. Nada bicaraku jadi agak tinggi mendengarnya. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal, ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerembab dalam lilitan utang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa, sempat hampir bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhiyat. Lalu Pak Ruhiyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidup. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usaha. Hesti, ini tuh susuk dipasangi di muka. Fungsinya supaya gue kelihatan menarik, Hes, oleh lawan jenis maupun rekanan kerja. Entahlah, tapi sejak dipasang susuk ya, hidup gue beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya nggak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama dengan gue. Semuanya lancar, Hes, sampai akhirnya utang gue lunas semua dan jadi seperti gue yang sekarang ini. Begitu Rida bilang. Jadi sepertinya susuk ini memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. Hesti, kalau lu mau, bisa juga kok. Nanti biar gue bayarin dulu deh maharnya. Rida bilang begitu ketika gue masih melamun setelah mendengar ceritanya. Enggak, Dak, makasih. Gue gak mau, serem. Aku jawab begitu awalnya. Hari-hari berikutnya
aku jalani dengan normal. Lanjut berusaha membangun bisnis jualanku. Sesekali aku dan Rida juga bertemu, walau hanya sekedar ngopi dan berbincang. Jujur, waktu itu aku masih memikirkan tentang susuk yang digunakan Rida. Susuk dengan semua hasil yang dicapai, yang pada awalnya aku sama sekali gak tertarik. Perlahan pendirianku mulai goyah. Di sini setan mulai masuk ke dalam hati. Aku tergoda ingin memiliki semua hal yang dipunyai Rida. Hingga pada suatu hari, aku menelpon Rida. "Dak, gue mau deh kayak lu. Gue mau pasang susuk juga deh." Oke Hes, Kamis ini kita berangkat ya. Begitu Rida bilang. Ya sudah, sesuai rencana. Pada suatu Kamis kami datang berkunjung ke rumah Pak Ruhiyat lagi. Singkat cerita, di rumah Pak Ruhiyat. "Pak, Hesti akhirnya mau juga nih dipasang." Begitu Rida bilang ke Pak Ruhiyat. "Ya udah tuh Neng, gak apa-apa. Biar sukses kayak Neng Rida kan." Jadi pengusaha besar di Jakarta, timbal Pak Ruhiyat. Lagi-lagi singkat cerita, akhirnya aku mengikuti proses dan ritualnya. Aku bersama Pak Ruhiyat dan istrinya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah besar itu. Kamar ini sungguh agak menyeramkan. Bau kemenyan menyegak pernafasan. Gak ada ventilasi sama sekali. Juga gak ada cahaya masuk. Penerangan hanya bersumber dari benda seperti lilin yang bentuknya aneh. "Neng, nanti Neng gak akan merasakan apa-apa. Tenang aja, prosesnya gak akan lama." Begitu Pak Ruhiyat bilang. Benar, beberapa belas detik setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Seperti tidur atau pingsan, entahlah. Aku tersadar ketika wajahku sedang diusap oleh tangan Pak Ruhiyat. Tangannya dingin karena basah dengan air. "Bangun Neng, udah selesai." Begitu Pak Ruhiyat bilang sambil tersenyum. "Udah selesai? Kok gak terasa apa-apa?" Banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Dan kami bertiga lalu keluar kamar menuju ruang tamu di mana Rida sedang menunggu. Di situ kami lagi-lagi berbincang. "Dipasangnya satu dulu ya Neng. Kita coba dulu. Manjur gak pakai susuk yang ini?" Pak Ruhiyat membuka percakapan. "Nanti kesini lagi ya, kasih tahu hasilnya." Istri Pak Ruhiyat menimpali. Aku pun mengangguk-ngangguk. Saat itu aku gak tahu susuknya ditanam di mana. Yang pasti di wajah, tapi gak tahu letak pastinya. Pak Ruhiyat bilang, khasiatnya adalah setiap orang akan terpesona dan tertarik denganku. Aku akan sangat didengarkan. Ini sangat bagus untuk bisnis dan pekerjaan. Begitu katanya. Begitulah, jam 7 malam kami pamit pulang. Setelah pemasangan susuk itu, aku menjalani hidup seperti biasanya. Seperti sebelumnya, normal. Hari berganti hari, minggu ke minggu, bulan berganti bulan. Ternyata aku merasakan ada perbedaan. Iya, perbedaan. Aku seperti dipermudah dalam menjalankan usaha. Perlahan tapi pasti penjualan beranjak naik. Semakin laris dan semakin laris. Perubahannya signifikan. Dalam hitungan bulan, aku sudah mendapatkan untung jutaan rupiah. Bulan berikutnya mulai belasan juta. Berikutnya bisa puluhan juta. Aku jadi kebanjiran order. Puncaknya, aku sampai harus mempekerjakan 2 orang untuk membantu menjalankan usaha. Wah, mulai terasa kan hasilnya. Selamat ya Hes, kata Rida pada suatu ketika. Melihat keberhasilan ini, aku semakin tergoda untuk mendapatkan yang lebih lagi. Aku ingin lebih kaya raya. Mengikuti nafsu sesat, kemudian aku datang kembali ke rumah Pak Ruhiyat untuk memasang susuk lagi. Berikutnya, kira-kira 3 bulan sekali aku datang mengunjungi Pak Ruhiyat. Entah itu bersama Rida atau sendirian. Aku semakin terjerumus. Bisa ditebak, selanjutnya hidupku bergelimang harta. Semua usahaku seperti ada yang melancarkan. Selain berjualan yang sukses, percaya nggak percaya, ternyata akun Instagramku juga mengalami peningkatan.
awal 2018, pengikutku sudah mencapai hampir 1 juta. Dengan pengikut sebanyak itu, aku mulai terkenal. Jadi selebgram lah. Dengan banyaknya pengikut, aku jadi kebanjiran orderan endorse. Dari Instagram ini saja penghasilanku sudah sangat lumayan waktu itu. Pokoknya sejak akhir 2017 sampai pertengahan 2018, hidupku bergelimang harta dan ketenaran. Tapi walaupun begitu, perlahan di dalam lubuk hati aku merasa ada gundah. Seperti ada yang mengekang. Hidupku seperti berhutang. Aku merasakan hampa, terbelenggu dosa. Aku terus berusaha untuk abaikan semua, mencoba untuk menikmati harta dan kesuksesan. Tapi ternyata tidak bisa. Aku mulai merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Gak apa-apa, Es. Nanti juga lama-lama perasaan itu hilang. Begitu jawaban Rida ketika aku bertanya perihal perasaanku yang gak enak itu. Ya sudah, aku coba terus jalani, memaksa diri untuk menikmati semuanya, sampai ketika petaka itu datang. Menjelang akhir tahun 2018, Rida meninggal dunia. Ia mengalami kecelakaan tunggal di luar kota. Aku lemas mendengar berita itu. Aku shock, bersedih dan menangis, kehilangan sahabat secara tiba-tiba. Sepeninggal Rida, aku belum sempat lagi mengunjungi Pak Ruhiyat. Dengan berbagai macam alasan, aku gak pernah sempat untuk ke rumahnya. Waktu terus bergulir, sampai ketika di awal tahun 2019, aku mulai merasa ada keanehan di badan. Awalnya hanya meriang ringan. Beberapa kali aku menggigil kedinginan, hanya seperti itu. Tapi berikutnya, mulai merasakan yang lain. Badan sering demam tanpa sebab, kepanasan, gerah. Lalu tiba-tiba menggigil. Begitu terus, semakin rutin. Sering juga kepalaku sakit sekali. Wajah panas tiba-tiba. Aku mulai tersiksa. Saat itulah aku jadi kepikiran dengan Pak Ruhiyat. Aku yakin dia bisa menolongku. Tapi sial, pesan singkatku gak dibales. Ketika aku coba menelpon, ternyata nomor ponselnya sudah gak aktif lagi. Kemudian aku berniat untuk mendatanginya saja di rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya aku ketika sampai di rumah Pak Ruhiyat. Aku mendapatkan berita mengagetkan. Ternyata rumah itu sudah bukan milik Pak Ruhiyat lagi. Menurut tetangganya, akhir tahun 2018 Pak Ruhiyat meninggal mendadak, entah karena apa. Sepeninggal Pak Ruhiyat, istrinya langsung menjual rumah itu dan pindah entah kemana. Aku bingung bukan kepalang. Kemana aku harus pergi untuk menyembuhkan diri? Dalam kendaraan perjalanan pulang, aku menangis jadi-jadinya. Menyesal sedalam-dalamnya. Pikiran buntu, gak tahu apa yang harus dilakukan. Berikutnya, aku makin tersiksa. Sakitnya makin menjadi-jadi. Aku gak tahan. Sakit tak terkira. Pekerjaan mulai terbengkalai, hidup mulai berantakan. Tubuhku semakin kurus, kusam, tidak bercahaya. Aku sakit. Hari-hari aku habiskan menahan sakit sambil terus menangis. Tuhan, aku gak tahan lagi. Sampai ketika ada satu teman yang berniat baik untuk menolong. Dewi namanya. Yes, gue pernah lihat di TV. Ada orang yang bisa menyembuhkan dan mencabut susuk. Mungkin lu bisa coba hubungi beliau. Begitu katanya. Jadi Dewi bilang dia pernah menonton satu acara di TV nasional. Acara itu menampilkan beberapa paranormal. Salah satu paranormal sebut saja namanya Mas Wawan. Dewi menyarankan aku untuk menemuinya. Ya sudah, aku belum ada pilihan lain lagi. Kemudian berniat untuk menemuinya. Setelah dengan berbagai cara mencari info, akhirnya aku mendapatkan nomor kontak Mas Wawan. Setelah itu aku berbincang melalui telepon, sedikit membicarakan keluhanku. Hasilnya, Mas Wawan mempersilahkan aku untuk datang menemui di rumahnya di pinggir timur, Jakarta. Karena sudah tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya aku buru-buru datang menemuinya. Pada suatu siang di hari Sabtu, kami akhirnya bertemu.
Di dalam rumah Mas Wawan, di ruang tengah, aku kembali bercerita semuanya. Dari awal pasang susuk, sampai merasakan siksaan sakitnya. Oh iya, waktu itu ternyata bukan hanya Mas Wawan yang aku temui. Ada satu orang lagi. Ternyata ada Mas Bri juga. Iya, Mas Bri yang kita kenal ini. Mas Bri ternyata teman dari Mas Wawan. Saat itulah pertama kalinya aku bertemu dengan Mas Bri. Oh begitu. Insya Allah kami akan coba membantu. Tapi nanti setelah ini Mbak Hesti harus mulai tobat ya. Jangan diulangi lagi. Begitu Mas Wawan bilang. Aku mengiyakan. Karena sudah tidak tahan lagi. Aku ingin sembuh. Nanti Mas Bri yang bakal ambil susuknya ya. Dia bisa juga kok. Hehehe. Lanjut Mas Wawan. Setelah Mas Wawan bilang begitu, aku melihat Mas Bri seperti kebingungan. Entah kenapa. Mas Wawan lalu pergi ke bagian belakang rumahnya untuk mengambil sesuatu, meninggalkan aku dengan Mas Bri di ruang tamu. Tapi gak lama, setelah itu Mas Wawan muncul kembali dengan membawa nampan lebar keperakan. Yuk, kita mulai ya. Mas Wawan bilang begitu setelah sudah kembali duduk. Berikutnya dipandu Mas Wawan, kami mulai membaca doa. Cukup lama, sekitar 10 menit. Dalam proses berdoa ini, aku merasakan kalau wajah berangsur terasa hangat, cenderung panas. Mas, mukaku panas, aku gak tahan. Aku bilang begitu sambil nyaris menangis. Ya sudah, kita mulai cabut ya. Mas Bri, silahkan, kata Mas Wawan. Lagi-lagi Mas Bri seperti kebingungan. Aku melihatnya begitu. Gak apa-apa Mas Bri. Ayo tunjuk saja di mana letak susuknya. Lalu ambil. Mas Wawan melanjutkan omongan. Kemudian perlahan Mas Bri mulai mengangkat tangan. Lalu jari telunjuknya mulai menyentuh wajahku. Tepat di bagian bawah bibir di atas dagu. Jari telunjuk Mas Bri terasa dingin. Kemudian perlahan aku merasa sedikit sakit. Rasanya seperti bisul atau jerawat di wajah yang mau pecah. Beberapa detik kemudian, ting, begitu bunyinya. Ternyata ada logam kecil keluar dari wajahku, lalu jatuh di atas nampan keperakan yang disiapkan Mas Wawan sebelumnya. Aku melirik ke atas nampan. Ternyata di situ sudah ada jarum berwarna keemasan, sangat kecil bentuknya. Masih ada Mas Bri? Tanya Mas Wawan. Masih Mas, jawab Mas Bri pendek. Kemudian jari telunjuk Mas Bri mulai bergerak lagi. Kali ini menempel di pipi kananku, tepat di bawah mata. Lagi-lagi, aku merasakan hal yang sama dengan proses pertama. Dan lagi-lagi ada benda keluar dari wajahku yang disentuh oleh jari telunjuk Mas Bri. Kali ini, benda yang jatuh bentuknya seperti batu permata yang sangat kecil. Kira-kira seukuran butir beras. Selesai? Belum. Masih ada Mas Bri? Lagi-lagi Mas Wawan bertanya. Masih Mas? Jawab Mas Bri lagi. Tuhan, ada berapa susuk di wajahku? Aku mulai menangis. Berikutnya jari telunjuk Mas Bri menyentuh keningku, tepat di tengah-tengahnya. Sama. Aku merasa ada sesuatu yang muncul keluar dari dalam wajah. Sakit sekali rasanya. Ting. Satu benda lagi jatuh di atas nampan perak. Benda ketiga adalah jarum emas lagi. Kecil sekali bentuknya. Kemudian Mas Bri berkata kepada Mas Wawan. Sudah habis Mas. Gak ada lagi. Sungguh lega aku mendengarnya. Selanjutnya wajahku berangsur terasa normal. Tidak panas lagi. Janji ya Mbak, jangan lagi-lagi. Lebih baik berusaha yang normal-normal saja. Begitu kata Mas Wawan. Iya Mas, saya tobat. Tidak akan lagi-lagi. Terima kasih banyak Mas, jawabku sambil menangis. Kalau ada apa-apa lagi, bisa menghubungi saya atau Mas Bri kapan saja. Jangan sungkan. Lanjut Mas Wawan. Selanjutnya aku pamit pulang.
Setelah itu, hari-hari berikutnya aku jalani dengan normal. Aku bertobat, aku menyesal. Tidak akan lagi aku menempuh jalan sesat. Hidupku jadi jauh lebih tenang, berusaha untuk dekat dengannya, beribadah hanya kepadanya. Alhamdulillah, usahaku masih berjalan lancar dan baik-baik saja sampai sekarang. Dan kisah ini pun selesai. Mohon untuk bijak untuk mengambil hikmahnya, buang keburukannya. Sekali lagi, kalau ada kesamaan nama tokoh dan peristiwa berarti hanya ketidaksengajaan ya. Demikianlah kisah susuk yang dituliskan oleh Mas Bri. Teman-teman juga bisa lihat kisah yang lain di channel YouTube Mas Bri. Untuk channelnya sudah saya sematkan di box deskripsi. Teman-teman bisa lihat ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya, juga kepada Mas Bri yang sudah mengizinkan kisahnya ini saya up di channel ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.